Torehan tinta yang kau taburkan dalam melukis rindu di dalam lembaran ini. Air mata adalah saksi bisu dan akan terus mengenangmu sampai kita akan dipertemukan kembali dalam meringankan semua beban ini. Selamat jalan. Kepergian ini hanya bisa meninggalkan bekas rindu yang kedepannya akan menjadi cerita kita. Untukmu yang ada di sana, tetap tegar dalam menghadapi semua deburan ombak yang menerpa karang. Biarkan siuran angin terus menerpa, meski menusuk kalbu. Tapi aku percaya bahwa engkau adalah sosok perempuan tegar yang pernah aku kenal. Perihal ketegaranmu telah menguatkanku dalam kupejaki jalan ini. Meski jalan ini tak seindah cerita kita, tapi bagiku semua ini adalah benturan duniawi untuk mengujiku. Sampai di mana semua ini akan bertahan. Dengan mengingatmu, jiwa dan raga ini bagaikan terlepas dari cengkraman keterbungkaman dalam menggorgoti kalbu. Kepergian ini adalah ujian. Rindu ini adalah setiaku. Kamu adalah pilihan. Jadi apapun itu, tak sedikit pun merubah keputusan ini. Senikmat apapun senja itu, tapi tak mampu melawan nikmatnya memikirkanmu. Hari begitu cepat berputar, seiring dengan bergantinya siang dan malam. Hari ini, bulan ini, dan tanggal ini adalah hari yang dimana kau dilahirkan dalam menata indahnya bumi pertiwi, yang penuh dengan berbagai macam warna keindahan. Teruntuk orang yang telah membesarkanmu, berterima kasihlah padanya karena didikan serta kasih sayangnya, sampai hari ini masih bisa menghirup udara segar. Orang tua rela mengorbankan pikiran dan tenaga, hanya mau memastikan bahwa anaknya akan selalu terlihat tersenyum dan juga bahagia. Lihatlah mereka, rela mengorbankan raganya di terik sinar panasnya matahari dan dinginnya hujan, hanya untuk mewujudkan keinginan anaknya. Terkadang kita sebagai anak tidak menyadari hal itu, bahkan malah membentaknya. Namun orang tua hanya diam dan menundukkan kepala tanpa mengeluarkan kata sedikit pun. Teruntuk kamu yang hari ini berulang tahun, jadilah anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Membahagiakan kedua orang tua tak perlu dengan materi, tapi dengan kebahagiaanmu sendiri, mereka juga akan turut serta ikut bahagia. Maaf jika aku tak bisa bersama untuk menyaksikannya hari ulang tahunmu. Dengan memberikan puisi ini, sesungguhnya aku juga turut serta menyaksikannya hari kebahagiaanmu, meski jarak memisahkan kita. Semoga apa yang kau cita-citakan bisa terwujud dan akan lebih menjadikanmu lebih dewasa
umur panjang, dimudahkan langkahmu, dan menjadi kepribadian yang tangguh tanpa mengenal rasa lelah. Mungkin kado yang saya berikan untukmu hari ini tak semewah kado yang kau dapatkan dari yang lainnya. Perlu kau tahu, semewah apapun kado itu, tapi setidaknya aku sudah berupaya untuk memberikan kado. Pandangilah kado puisi ini dengan makna yang berbeda, yaitu jika harimu mulai jenuh, bacalah puisi ini. Karena puisi ini adalah pegangan dan mengukirnya dengan hati yang tulus. Selamat berbahagia ya. Semoga kebahagiaan hari ini akan lebih membawamu sampai hari esok. Karena pertama aku mengenalmu, kau adalah sosok perempuan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Sebab dengan melihatmu, kau adalah sumber inspirasi dalam hidup ini. Dari saya, jaga selalu kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan selalu diberikan umur panjang, agar kelak apa yang kau cita-citakan dan kau impikan bisa terwujud. Hidup tak indah jika tak ada inspirasi dan sentruman cobaan. Karena inspirasi dan sentruman cobaan bagian dari awal kesuksesan. Bagiku, kau adalah orang yang berarti dalam pinak ini. Jadi, jagalah semuanya. Sore ini, cahaya senja menebarkan kesuciannya untuk berbagi pada alam. Hingga siraman cahaya indahmu membuat makhluk alam turut serta menyaksikan. Entah kenapa, di balik cahaya indahmu, jenuh hangat terus menerpaku. Gelombang cinta yang terpendam terus menggorogotiku. Hingga raga ini mulai terbawa oleh arus kehilangan. Betapa risaunya diri ini. Kata-kata cinta bukanlah hal baru untuk aku dengar. Namun kenapa aku takut untuk mengutarakannya? Ketakutan ini akan membuat orang yang aku sayangi pergi dan menjauh dariku. Meski aku berusaha untuk berani mengungkapkan, tapi setiap aku melihatmu di hadapanku, rasa takut terus menyelimutiku. Sampai kapan dendam ini terus hadir, lalu melukaiku? Apa mungkin aku harus melihat dirimu bersama orang lain, baru aku menyesalinya? Jangan menjawab bahwa sudah bersama orang lain. Jika ada, menghilanglah. Biarkan rasa ini redup dengan sendirinya. Wahai angin, apakah begini mendendam rasa? Bagi orang lain cinta itu simpel, tapi bagiku cinta itu amatlah berat. Sebab dalam menjalaninya bukan satu hari, tapi mempertahankan untuk selamanya. Karena kita ikrarkan cinta, bukan hanya kita yang menyaksikan, tapi alam serta isinya pun turut serta menyaksikannya. Jika takdir menjawab lain, aku hanya bisa menerima. Bagiku, kau adalah perempuan hebat yang pernah aku kenal. Namun kehebatanmu membuatku ragu dan terbungkam untuk menyatakannya. Melihat ketegaranmu, melihat senyumanmu, dan melihat langkahmu membuat aku terpukau olehmu. Embun tak akan sejuk
jika tak ada panas yang menghantarkannya. Dan cinta tak akan menjadi cinta jika tak ada mengatakannya. Tapi bagaimana untuk menjadikan cinta itu hakiki? Maka realisasilah. Senandung alam, tiap-tiap bayi terucap dalam setiap langkah. Renungan kebisingan malam, setiap pandangan alam berdiri tegak di hadapan Sang Pencipta. Alam pun bersabda kepada malam, lepaskanlah belenggu dari setiap pandangan. Rintihan, jeritan, tangisannya meremukkan, mengguncang seisi semesta hingga tak mampu kubendung. Berdiri tegak di tengah badai, riakan ombak bagai lantunan suci dalam setiap desahan. Kelihayan mengubur, dilucuti dengan gagahnya petuah-petuah pendahulu, menggerogoti, menyerupai malaikat yang menopang setiap sisi remuk. Tercabik dari sisi gelap mengelam, secuil cahaya enggan menyinari dari rubuhnya reruntuhan. Nafas-nafas menggigil menggelora dalam heningnya sepertiga malam. Wahai sang malam, rangkulah jiwa sesat itu, curahkanlah sabda-sabdamu yang mengupas setiap keheninganmu. Berilah jawaban dari setiap pertanyaan agar ia tak tersesat. Bumbuhilah jiwanya dengan kepahitan yang kau miliki. Janganlah kau suguhkan madu yang akan jadi racun dalam hidupnya. Curahkanlah setiap tetes-tetes cinta yang kau miliki agar terbangkit dari setiap sudut imajinasi dan mampu memandang cahayamu yang kelam. Berilah ia kepahitan dari yang pahit agar tersadar dan tertanam dalam dirinya. Setiap yang manis berada di lingkaran kepahitan. Suara itu, gema itu, terlarut dalam sunyi malam, kekelaman alam yang menuntun atas sabda-sabdanya. Sejatinya hidup tak berawal dari manisnya madu, indahnya permata, sucinya embun pagi. Maaf jika hari ini aku harus memilih pergi untuk melepaskan kenangan kita berdua. Semoga kepergian ini bisa membuatmu bahagia. Banyak hal yang aku petik darimu di saat kita bertemu. Tentu pertemuan adalah hal untuk melepaskan rindu. Namun setiap kita bertemu, kau tidak pernah merasa bahagia duduk di samping aku. Bahkan aku mencari celah untuk membuatmu bahagia. Namun semua itu sia-sia. Andai kamu tahu bahwa setiap menginginkan untuk bertemu, semua kesibukan, bahkan pekerjaan pun aku tinggalkan. Karena aku tahu cara menjaga rasa orang yang kita sayangi membutuhkan pengorbanan. Sebab tujuan aku menjagamu agar selalu membuatmu bahagia dan selalu tersenyum. Karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Tapi semua pertemuan itu malah membuatmu gelisah dan tidak merasa tenang duduk bersama aku. Hari pun berlalu, dan hari itu aku mencoba ingin menghubungimu untuk memastikan keadaanmu. Tapi nomormu di hari itu malah tidak aktif. Mungkin saja hari itu ia sedang banyak kesibukan hingga tak mau diganggu. Malam pun tiba, dan kabarmu juga pun belum juga aku dengarkan. Malam itu juga aku mulai khawatir dengan kondisimu.
Kemudian aku samperin ke rumahmu. Sesampainya rumah kamu, tiba-tiba saja aku melihatmu duduk dan bermesraan dengan orang lain. Ternyata ini alasanmu, yang selama ini duduk bersama aku tidak merasa tenang dan tidak merasa bahagia. Makasih atas jawaban yang kau berikan untuk aku. Karena selama ini juga aku berusaha untuk membuatmu bahagia, tapi sia-sia. Melihatmu duduk bersama orang lain, engkau merasakan kebahagiaan dibandingkan harus bersama aku. Melihatmu tersenyum, melihatmu bahagia, dan juga bermesraan, aku juga turut bahagia. Maaf jika aku harus pergi tanpa pamit, sebab jika aku harus pamit, kebahagiaanmu akan mengikis. Biarkanlah semua ini berproses sebagaimana mestinya. Jika kita ditakdirkan untuk bersama, pasti kita akan dipertemukan kembali. Jika tidak, maka kata melepaskanlah yang harus kita ikhlaskan. Jalanku mulai sepi, kerinduan terus mendekatiku. Apakah ini yang dikatakan dengan cinta? Cinta yang dulu indah, kini telah sirna. Kata-katamu dulu meluluhkan hati ini, yang sebelumnya belum mengenal arti cinta. Kau datang lalu pergi tanpa pamit, namun aku tidak menyalahimu ataupun menyalahi diriku sendiri, melainkan menyalahi ego kita yang tidak mampu mengalah atau saling menyalahi satu sama lain. Jika cinta berawal dari rasa, lalu diungkapkan dengan kata-kata yang dimana ada ikatan dan diakhir dengan kata pisah, pandailah bercermin pada diri sendiri. Dengan bercermin pada diri, gambaran dirimu bagai dari gambaran orang lain. Wahai pelayan, di balik tegak aku dalam menatapmu, aku ingin menjadi gambaran dirimu, gambaran yang selalu membuat orang lain berwarna. Kelak nanti aku ingin mewarnai hidup yang aku sayangi. Teruntuk laki-laki masa kini, jika hatimu telah tergores oleh tajamnya lidah, jangan pernah engkau menoleh ke belakang terus melangkah, sebab langkahmu adalah bentuk ketegasan bahwa engkau tak pantas untuk disakiti, apalagi untuk menyakiti. Pandanglah ke depan, karena di depanmu ada hal indah yang telah menantimu. Langkahmu bukan berarti engkau telah ego, melainkan di belakangmu tak pantas untuk diperjuangkan, karena sakitmu ia sendiri yang mengajarimu untuk menjauh. Jadilah perempuan hebat, jangan biarkan kesedihan terus menimpamu, karena kita diciptakan untuk saling menjaga, bukan saling menyakiti. Tulusmu adalah ketulusanku juga, sayangmu adalah bentuk kebahagiaanku juga. Maka jagalah itu, layaknya orang tua yang selalu menjaga dan merawat kita hingga tumbuh dewasa. Karena orang tua kita juga menginginkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Hidup itu menarik, sesuatu yang indah, terkadang membuat semua itu sirna, dan rasa sirna bisa menjadikan itu. Hidup itu terus menyesalkan, terkadang
membuat semua itu akan menjadi sulit dalam bagiku. Maka begitulah hidup, butuh proses, bukan menjauh dari proses, karena proses susah menyembah diri. Mercun kembali merampas udara. Demi menata tahun yang telah ditunggu. Selamat tinggal sejarah. Apakah sejarah di tahun kemarin akan terulang kembali? Kembali dalam menyaksikan penindasan, pembodohan, serta derayan air mata yang terus bercucuran tiada henti. Kita berharap maraknya tahun kemarin tidak terulang kembali demi kedaulatan bangsa, agar kami juga bisa merasakan udara segar yang selama ini kami nantikan. Lihatlah rakyatmu, sudah terlalu capek memikul semua beban ini, beban yang seharusnya tidak diharuskan untuk memikulnya. Keterpurukan, kesedihan, derayan air mata akan kembali digantikan oleh lembaran kosong untuk mengukirnya. Melangkahlah, perbaikilah, ubahlah sebelum penyesalan menghampirimu. Dan semoga maraknya pandemi ini akan kembali berakhir. Kami sudah muak dengan karantina, kuliah online, rindu akan kawan-kawan, teman diskusi, bahkan ngopi sambil bercanda. Sudah terlalu lama kami diikat oleh selembar surat edaran yang membuat kami terkungkung. Hingga banyak hal yang kami lalaikan di tahun kemarin. Mercun yang berhamburan udara mengingatkan kami di kala itu diperhadapkan oleh senjata api di waktu demonstran. Doa kita semua di tahun yang akan datang ini, semua problem akan berakhir di tangan Allah. Selamat menikmati tahun yang akan datang. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga rezeki. Dan selalu semangat. Lupakan masa lalu yang membuatmu terpuruk. Tapi genggamlah keterpurukan itu untuk dijadikan pegangan untuk tetap semangat dan juga melangkah. Kata-kata jadi senjata revolusi dalam merekrut massa dengan nawacita untuk memberikan kesejahteraan, hingga janji mengatasnamakan Tuhan pun mereka ucapkan. Dan itu semua telah menerap daging dari masa ke masa di relung benak pemimpin kami. Namun semua janji itu bukan untuk rakyat, tapi semua itu bermuara pada diri sendiri atau kelompok para pemimpin kami. Itulah budaya janji politik pemimpin kami, monoton untuk memperkaya diri sendiri. Jadi jangan heran jika orang kaya makin kaya dan orang miskin semakin miskin. Sebab janji itu untuk berjanji pada diri sendiri, bukan pada sosial. Jangan percaya pada janji, karena janji itu hanyalah sampah demi untuk memuluskan kepentingannya. Tuhan saja mereka permainkan, apalagi hanyalah sesama manusia. Jadi jangan berharap yang kepastiannya masih bersifat fiksi. Hai pemimpin kami, berapa dosa yang kau pikul? Berapa miliar yang kau kantongi hak rakyat Indonesia? Kebohonganmu membuat kami sadar bahwa Anda tak layak lagi diperjuangkan, tapi layaknya untuk di bumi hanguskan. Lihatlah ucapanmu itu dikelilingi oleh kotoran atau sampah yang dipenuhi dengan tikus berdasi, yang kedepannya akan menjadi teman diskusimu untuk mencari celah nepotisme.
sepucuk surat yang kukirimkan untukmu dari aku kaum tani untuk memajikanku, menelusuri jamun rindu yang tak pernah henti buat sang majikanku tanpa penawar vaksin akan hati ini. Di tempat ini adalah surgawi dalam menelusuri langkah hidupku yang bekas kaki ini tertinggal. Aku tak punya alat teknologi yang bisa bekerja lalu memerintah, tapi aku hanya mengandalkan senjata tangan yang dibantu oleh modernis lampau bekas tangan ini mengukirnya. Sebab aku tak punya materi untuk meringankan semua beban ini. Berbeda yang duduk di kursi empuk yang hanya bisa modalkan uang rakyat, lalu kiri kanan memperbudak para penegak hukum agar hak sosialis dialihfungsikan untuk mereka. Namun kami hanya bisa menerima, sebab penegak hukum hanya bisa menilai siapa yang upahnya banyak, bukan siapa yang bersalah. Sampai kapan lihat ini terus berkepanjangan? Hingga merelakan raga terbakar oleh panasnya matahari dan dinginnya hujan. Kemudian mereka dengan senang hati hanya bisa berteduh di ruangan yang dipenuhi dengan hamparan angin segar. Dengan berlarut, berkata mereka lupa membuatnya. Atau mungkin mereka ngantor itu hanyalah simbolik belaka, lalu tiba langsung tidur. Andaikan demokrasi ini mengizinkan untuk berontak, mungkin saja mereka sudah kukocar-kacir. Sebab mereka sudah dihalalkan untuk dihilangkan dari bumi pertiwi ini, karena pertiwi ini tak membutuhkan orang seperti itu. Dear Ibu, Rabu 13 Januari waktu Indonesia Barat, 22 pukul 31. Hari yang betapa kerinduanku tidak bisa tertahan. Kerinduanku terhadap ibu yang selama ini aku tahan, kini kuucapkan di buku diriku. Ibu yang selama ini selalu ada di saat aku bahagia maupun sedih. Ibu, kau adalah sosok wanita yang begitu kuat. Kau bagaikan malaikatku yang selalu kuandalkan di setiap masalahku. Kau adalah sumber kekuatanku. Ibu, kehadiranmu banyak mengajarkan betapa pentingnya momen kebersamaan. Ibu, selama ini aku tidak pernah mensyukuri apa yang diberikan kepadaku di saat detik-detik perkumpulan kita bersama keluarga. Aku berterima kasih kepadamu, Ibu, karena berkat kekuatanmu yang sering mendidikku menjadi wanita yang bertanggung jawab. Sekali lagi, aku sangat bersyukur punya ibu yang kuat seperti kamu, Ibu. Ibu yang kuat mendidik dan menuntut anak-anaknya ke jalan yang benar tanpa ada rasa mengeluh dan rasa lelah. Makasih, Bu, sudah mau merawatku sampai aku besar.